Halo masyarakat Morowali Utara, apakah kalian sudah mengetahui apa itu persetujuan bangunan gedung atau yang biasa disingkat dengan PBG? Di mana tempat mengurusnya dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam proses penerbitan PBG? Jika belum, maka melalui video ini kami akan memberikan informasi yang akan dijelaskan langsung oleh pejabat terkait pada instansi yang terlibat. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sejalan dengan aturan perundang-undangan pemerintahan daerah, maka pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan baik, secara khusus dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terdapat beberapa perubahan yang substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung. Di antaranya adalah izin mendirikan bangunan yang dikenal dengan sebutan IMB bertransformasi menjadi persetujuan bangunan gedung atau yang dikenal dengan PBG. Menindaklanjuti regulasi tersebut diamanatkan kepada seluruh pemerintah tingkat kabupaten, provinsi maupun kota untuk membuat regulasi yang berkaitan dengan bangunan gedung, dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, maka pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan proses penyelenggaraan bangunan gedung dengan aturan serta mekanisme yang baru yang terintegrasi dalam sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau yang disebut SIMBG. SIMBG ini merupakan portal perizinan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan bangunan gedung sehingga lebih tertib, lebih baik, dan transparan sesuai prosedur yang ditetapkan. Serta melalui SIMBG diharapkan pula proses penyelenggaraan bangunan gedung dapat berjalan lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih baik dan lebih jelas. Dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Mendirikan Bangunan menuju Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk membantu masyarakat Morowali Utara yang akan mengurus dokumen persetujuan bangunan gedung tersebut. Seluruh masyarakat Morowali Utara yang kami cintai, secara umum ada beberapa tahapan dalam proses penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama adalah melengkapi dokumen permohonan, kedua melakukan pendaftaran secara online melalui SIMBG, ketiga pemeriksaan dokumen administratif, keempat pemeriksaan dokumen teknis, kelima konsultasi perencanaan, keenam persetujuan teknis, dan yang terakhir adalah penerbitan dokumen persetujuan bangunan gedung. Di dalam 7 proses ini, proses pertama sampai dengan proses ketiga dilakukan pada Dinas Penanaman Modal PTSP, kemudian proses keempat sampai dengan keenam dilakukan oleh teman-teman di DPU PRPK, dan proses penerbitan dokumen PPG dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Kabupaten Morowali Utara. Informasi-informasi yang berkaitan dengan teknis, dokumen-dokumen teknis atau prosedur-prosedur teknis akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman-teman dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang melalui bidang cipta karya dan bidang penataan ruang. Bagi masyarakat yang ingin mengurus atau membangun, jadi kalau dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan, setelah adanya peraturan baru itu menjadi PBG. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah keterangan rencana kota yang berisi tentang ketentuan pola ruang. Nah, di KRK kami keterangan rencana kota berisi peruntukan atau pola ruangnya, peruntukan gedung itu sesuai atau tidak. Oh, rekomendasi. Iya, jadi nanti dia berupa rekomendasi. Nanti setelah itu keluar KRK, dan nanti berapa ditentukan nanti di situ tiap daerah, apakah dia boleh sampai ketinggian bangunannya sampai berapa, 1 lantai, 2 lantai, kan ada batasan-batasan. Begitu terhadap sempadan, apakah dengan tetangga, bagaimana batas sempadan jalan, gitu. Nah, disitulah fungsi KRK. Nah, jadi dia berisi terhadap intensitas bangunan gedung, jadi sehingga mengatur supaya tertata rapi, tidak nantinya menjadi diharapkan menjadi pemukiman yang sehat, gitu. Ya, jadi identitas pemohon, jadi kan bisa KTP, bisa apa kan, gitu. Yang kedua adalah kepemilikan lahan, di mana dia akan mengurus itu, lokasinya di mana. Kemudian biasanya kalau perusahaan atau badan usaha itu pakai peta lokasi, jadi biasanya file SAP-nya. Tapi kalau perorangan itu biasa kami turun ke lapangan. Biasanya itu macam set plan, perencanaan. Jadi misalnya dalam KRK kan misalnya dia jenisnya mau bangunan apa, jenis bangunan apa yang mereka mau, apakah hunian atau fungsi sosial atau keagamaan, fungsi usaha dan fungsi khusus. Jadi dalam KRK itu ada pengelompokan bagian-bagian itu. Kemudian ya gambar detail bangunannya, karena nantinya KRK itu berkaitan dengan di pengisian dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Nah, itu nanti setelah dari KRK itu dilanjutkan ke cipta karya. Jadi bagi masyarakat yang mau mengurus itu boleh datang ke bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara. Demikian. Oke. Yang pertama itu adalah konsultasi, artinya dari pemohon itu datang ke kita dulu untuk diberikan penjelasan kan terkait dengan PBG yang mereka tuju. Terus yang kedua itu ada namanya pemberkasan pemohon. Setelah pemberkasan pemohon itu tentu ada beberapa item terdiri, yaitu pertama harus mereka itu pemohon itu melengkapi itu data tanah atau sertifikat ya, atau SKT-nya atau apa ya. Yang kedua itu KTP, kartu tanda penduduk pemohon. Dan yang ketiga itu data teknis
yaitu gambar arsitektur, gambar EMF dan gambar strukturnya. Itu harus dilengkapi dulu oleh pemohon, ya, baru datang ke kita sini. Nah, nanti kita bahas itu dulu. Nah, ya itu langkah awalnya. Terus langkah yang kedua dalam proses penertiban PBG itu atau SLF itu, dinas kita PU itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama itulah pemberkasan yang diupload oleh pemohon. Nah, itu akan diverifikasi oleh operator kita di sini. Setelah itu yang kedua diverifikasi oleh TPT, tim teknis penilai itu, dengan TPA memberikan semua dokumen kelengkapannya. Itu tahapannya ya. Terus yang ketiga itu setelah rangkap itu dilakukan perhitungan retribusi oleh dinas teknis PU. Dan yang keempat itu setelah jumlah retribusi didapatkan oleh dinas terkait itu baru direkomendasi ke operator itu PTSP untuk melakukan penginputan. Nah, itu dan tahap tiganya itu pengawasan pekerjaan oleh tim penilik itu dari dinas PU. Nah, dalam tim pengawasan ini ada beberapa bagian yang harus kita awasi atau kita nilai. Yang pertama itu terkait dengan tata letaknya, tata letak pemohon, lokasi yang dituju. Terus yang kedua detail engineeringnya, artinya gambar-gambar yang mereka laksanakan itu apa cocok di lapangan atau tidak, ya, kesesuaiannya istilahnya, ya. Dan yang ketiga itu adalah penilaian terhadap segi administrasi, artinya batasannya di mana ini. Jangan sampai kita iakan padahal batasnya beda, ya kan? Contohnya mereka tuju mungkin taruhlah desa Bunta. Padahal sebenarnya lokasinya bukan di desa Bunta, mungkin bertepatan sebagian lahannya berada di desa Tompira, umpamanya ya, dia memanjang. Nah, banyak yang terjadi sekarang ini. Ada sebelah lahannya itu berada di ranah ke Bunta, ada sebelah di desa Tompira. Ini juga yang harus kita buatkan rekomendasi dari kedua desa. Apa benar ini tanah ini milik di desa Bunta atau milik Tompira? Toh, sistem verifikasinya seperti itu. Setelah itu lengkap, baru kita naik tahapannya berikutnya, masalah struktur. Apakah dia masuk dalam kategori secara teknis kita keperluan ini atau tidak, atau dia melanggar? Ada beberapa catatan yang harus diingat dalam PBG ini. Ada beberapa kawasan-kawasan yang tertentu yang tidak bisa sama sekali mereka harus bangun. Yang pertama itu dari aliran sungai. Itu bisa. Ada beberapa itu macam indokos itu yang berada di emperan sungai lah di desa Tompira itu tidak dikeluarkan PBG-nya. Karena apa? Karena kajiannya sudah wilayah itu wilayah ranah das ya, daerah sungai. Jadi tidak diterbitkan. Dan memang ini proses ini memang dalam tahapannya memang sangat kompleks, tapi mudah untuk dilaksanakan sebenarnya PBG ini. Karena masing-masing pemohon ini mengupload dirinya, artinya data dari mereka ini diupload sendiri. Ya nanti diverifikasi oleh tim yang ada di praktis, ya, sistem. Ya begitu. Jadi untuk mempermudah, jadi walaupun mereka di rumah bisa mereka upload. Nah, ya nanti hal-hal secara berkaitan dengan teknis silakan baru mereka konsultasi ke kami di dinas PU yang berkaitan dengan teknis. Ya sesuai peruntukannya, kira-kira begitu. Saya Bahrudin Dalu selaku Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PU ini. Dengan ini saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Merauke Utara yang hendak melaksanakan baik pekerjaan atau pembangunan perumahan atau pribadi atau usaha. Ayo mulai sekarang kita mendaftarkan diri untuk diverifikasi di kantor kami, yaitu kantor dinas PU di bidang Cipta Karya, supaya dalam hal ke depan dalam proses pembangunan setiap masyarakat atau secara umum dapat mendapatkan layanan yang cukup maksimal. Kira-kira seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan
bisa dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara, mari bersama kita mengurus dokumen PBG untuk bangunan gedung milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Nam Budaya, Salam Kebajikan. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Semoga bisa membantu dan menambah pengetahuan masyarakat tentang persetujuan bangunan gedung. Kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Daerah, berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan setulus hati. Sekian dan terima kasih.